Hmm, boleh. Atau teman-teman saling menanggapi juga boleh. Atau ada pertanyaan untuk siswa dan siswinya. Apakah ada pertanyaan juga boleh. Yang terakhir nih kita nih. Ada pertanyaan kah? Oke, belum ada ya. Oke, tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, deh. Oke. Tidak ada tanggapan. Oke, kalau tidak ada tanggapan, saya ingin share sesuatu ya, mohon izin. Oke, jadi untuk semua student, saya ucapkan congratulations sudah sampai di titik ini. Di 32 meeting itu tidak mudah. Kadang-kadang ada kesulitan dalam pelajaran, dalam waktu, dalam kendala juga. Tapi kalian sampai di titik ini dan itu sangat bagus dan saya apresiasi sekali atas itu. Dan tadi juga kita sudah melihat satu sama lain dari pelajaran yang sudah diberikan, kalian juga berani dan menutup ketakutan kalian untuk mencairkan proyek yang sudah dibuat, itu juga saya apresiasi sekali, good job. Jadi sekarang kita bisa bilang bahwa kalian sudah siap untuk lanjut ke kelas selanjutnya. Dan juga kalian juga sudah lebih hebat dari sebelumnya. Karena yang tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu gitu ya. Nah, kemudian Miss akan kasih bayangan jika nanti kalian berminat untuk melanjutkan kelasnya. Jadi setelah kelas Python 1 itu ada Python Stat 1 itu kita masuk ke Python 1 yang kedua. Nah, kita sambil review dulu ya. Jadi pas di Python Start 1 itu semuanya dilakukan di Algo website dan kalian mengerjakan semua proyek juga di situ. Nah, di situ akan bilang bahwa nantinya itu kemungkinan besar kita akan menggunakan VS Code, tapi mungkin di materi modul di atas modul 3 akan dikenalkan aplikasi yang biasanya digunakan oleh profesional. Jadi kalian langsung menggunakan itu dan akan diajarkan bagaimana menggunakan apps-nya secara langsung. Kemudian kita lihat dulu game apa yang akan dibuat di Python 2. Nah, di sini ada game shooter ya. Kemudian dia akan jatuh falling down ke bawah, kemudian kalau ditembak akan hilang. Jadi kalau di Arkanoid, kalau kalian sempat untuk berlatih yang Misutri berikan minggu lalu, itu ada shooter, bukan shooter, itu pemantulan, tapi menghilangkan monster. Nah, di sini juga dihilangkan, tapi pas di shoot ya. Nah, jadi kita akan memikirkan itu, dan kalau di Arkanoid monsternya tidak random jatuh gitu atau random datang, kalau yang ini akan diajarkan random juga gitu ya. Kemudian di project keduanya, oke ini agak lama nih dia punya. Nah,
di ini yang lebih baru ya. Kalau tadi game, jadi masih perkembangan dari modul yang kalian pernah pelajari yaitu Pygame. Yang ini cukup baru, yaitu pembuatan window apps. Jadi kita akan belajar untuk membuat sebuah window dengan fungsi tertentu. Nah, salah satunya di sini kita akan membuat editor dari foto. Jadi kita punya apps window untuk mengatur foto. Nah, di sini ada 5 fungsi tombol. Dan ini modul baru ya. Yang ini modul baru. Nanti akan bisa black and white, terus ada rotate juga, dan sebagainya. Gitu. Jadi kita akan buat window apps gitu yang bisa kita setting atau bisa kita atur seperti itu. Lalu, oke. Jadi ritmenya sebetulnya dari kita buat apps, kemudian Python 1, jadi next class kalian. Nah, jadi kalau sudah di Python 1, itu langsung boleh lompat ke Python Pro 2. Jadi, kalau biasanya Python Pro second year itu harus melewati Python Pro 1 dulu, karena kalian sudah melewati Python Step 2, itu bisa langsung lompat ke Python Pro second year gitu. Ya, seperti itu ya bayangan next class-nya. Ada pertanyaan kah? Tadi kita sudah foto ya, jadi nggak ada sesi foto lagi. Apakah ada pertanyaan untuk student, juga orang tua yang sudah hadir? Apakah ada pertanyaan untuk bayangan kelas sebelumnya? Ataupun perkembangan anak juga boleh ditanyakan. Nah, tentunya ini meeting kita terakhir. Miss Fitri akan kasih report akhir di chat Zoom. Sementara Miss Fitri kasih chat Zoom, nanti Miss Fitri akan kirim WA juga masing-masing. Tapi ini kita bisa kirimin satu-satu ke per orang ya. Sebentar. Report akhirnya saya kirimkan. Sambil kita tunggu ya, apakah ada tanggapan atau pertanyaan. Ini Aska saya kirimkan dulu. Kemudian ini, oke Miss. Oke. Oh iya, boleh Pak, apa ada pertanyaan? Miss, maaf, saya ayahnya Rana. Kalau sekarang posisi kelasnya kelas apa ya, Miss? Mohon izin, Miss. Apa, kenapa? Kelasnya, kalau sekarang tadi levelnya di yang mana ya, Miss? Oh, yang sekarang saat ini kita di Python 1, di Python 1 Pak. Oh gitu, jadi kalau lompat itu tadi bisa langsung ke Python 2 Pro ya? Atau, Python 2 Pro kalau PS2-nya ikut dulu. oh, PS2-nya ikut ya? Iya, jadi biasanya kalau mau ke Python Pro itu harus lewatin Python 1 dulu, Python Pro Oh, 1. Nah, kalau misalkan nanti student melanjutkan ke Python 1, nanti nggak perlu ke Python, ada bisa lompat langsung ke Python Pro 2 karena sebenarnya dari Python 1 sama Python 1 itu udah mencakup di Python Pro 1. Cuman jadi lebih lengkap aja gitu. oh. Karena dibagi dua ya. Ini untuk Rio, misalnya kirimnya ke parent ya. Tapi misalnya kirim ke Rio juga. Sebentar. Oke, ada lagi tanggapannya, parent and student. Untuk Rio, saya kirimnya. Ini sambil saya send report ya. Tapi saya akan send kembali di WA. Sambil kita tunggu tanggapan. Boleh. Yang student juga boleh kok tanya. Untuk Garda, masih terkirim juga. Barusan ya. Jose, saya kirim report.
Reportnya saya kirim ini ya, private ya teman-teman ya. Kemudian Nael ada tanggapan. Untuk nantinya, Bapak dan Ibu, bukan saya yang akan koordinasiin soal akan lanjut atau tidak. Nanti akan ada admin yang menghubungi. Nanti Bapak dan Ibu bisa bertanya tentang, bisa WA ya. Tentang, misalkan kalau misalnya mau perkembangan anak, bisa ke saya ya. Misalkan, Miss ini example ya, Nael seperti apa ya, boleh. Nanti kan saya akan kirim report juga, itu juga boleh nanti diskusi. Tapi kalau info kayak seperti pembayaran, kemudian sertifikat, saya mau kasih tahu juga ya, nanti akan diberikan sertifikat itu maksimal 2 minggu kerja. Jadi kalau nanti 2 minggu kerja, 2 minggu hari kerja, kalau dalam 2 minggu hari kerja belum dikirim, boleh info ke saya ya. Nanti akan diinfokan kembali. Untuk nama, boleh cek di reportnya. Itu soalnya ada yang satu kata yang memang namanya masih kurang tepat, boleh hubungi saya juga ya. Ini Nail belum saya kirim apa ya, Nail? Boleh kok, kalau misalkan ada butuh bantuan info tambahan dan sebagainya, boleh. Tapi saya mau bilang sekali lagi bahwa mungkin kalau hubungannya nanti dalam kelanjutan kelas dan pembayaran dan sebagainya, itu nanti saya hubungkan lagi ya dengan admin ya, begitu ya. Tapi untuk perkembangan anak atau nanti ada rekomendasi kah dan sebagainya, boleh langsung diskusi ke saya juga. Yang belum siapa ya? Rana ya, Rana belum. Oh ya, saya juga mau bilang bahwa kelas ini cukup bagus, bagus sekali. Malah saya bisa bilang bagus sekali, bisa melewati dengan sangat baik. Anak-anak juga punya antusias yang oke. Mau info materi selanjutnya, oke nanti saya akan berikan. Ada yang belum selesai ininya? Terus ada yang belum dapat? Oh, mohon maaf, Ibu Yeti ini atas parentnya dari siapa ya? Biar saya kirimkan reportnya. Nael, Miss. Oh, Saya Nail, oke. mengenal. Oh, Nail, oke. Oke, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Bentar, Nail ya. Oke, tadi ada yang tanya kira-kira materinya apa? Saya bukain kurikulumnya, Bapak dan Ibu, biar lebih terbayang. Saya akan juga kasih bayangan ke Python Pro kalau memang perlu ya. Sebentar, mana ya? Oke, oh di bagian report aja. Saya buka salah satu report. Saya biasanya buat report di Google Sheet dan sudah ada kurikulumnya ya. Di PS2 itu ada di sebelah sini. Saya besarin ya. Ini. Nah, ini dia. Di awal-awal masih review materi, bentar nih. Kemudian eh, masih ada tambahan baru yang di PS1 belum dipelajari, yaitu list dan dictionary. Kemudian nanti ada data data struktur juga. Kemudian ada modul untuk pembuatan Windows Apps, yaitu PyKitty. Ini adalah modul baru yang akan kita pelajari. Kemudian nanti ada project memory card application. Kemudian ada Smart Note application juga. Ada Easy Editor yang tadi editor foto yang Windows Apps. Kemudian ada Mesh Game juga. Dan Mesh Game sama sudah mulai dari Easy Editor ya. Itu sudah mulai masuk ke langsung ke editor ya. Jadi kita punya, ini kelihatan kan ya? Oke. Kita punya editor code dari Algo.
untuk extensionnya langsung dari Algo, jadi akan tetap sesuai dengan kurikulum ya. Kemudian di akhir nanti baru kita akan masuk ke game shooter seperti itu. Dan ada beberapa game lainnya. Nah, kira-kira itu bayangan kurikulum untuk Python 1 ya. Kalau Python Pro, kalau Python Pro ini sebenarnya yang saya sangat rekomendasikan ya, soalnya kita masuk ke Python Pro itu yang ini Python Pro ya, PP2. Dia sudah masuk ke analisis data ya Bapak dan Ibu. Walaupun di sini juga ada beberapa project lain, tapi saya cukup bisa membuat yang paling cukup penting lah, saya bisa bilang, yaitu ada visualization testing, ada data analyze, kemudian masih ke data, ya kan di sini. Ini cukup penting menurut saya karena saat SMA anak-anak sudah masuk ke statistik, nanti dia bisa mengolah data yang sudah dipelajari di sekolah dan menggabungkannya dengan visualisasi yang sudah dipelajari dengan Python, itu juga bisa. Kemudian saat misalkan nanti kuliah, melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian nanti melakukan tugas akhir atau mengolah data saat tugas, itu juga bisa membantu gitu ya. Jadi nggak terlalu kaget lah istilahnya ya. Kemudian di machine learning ini udah yang cukup populer ya sekarang. Dan di sini ada bagian sini ada web development juga, tapi ini sepertinya basic ya. Ya, kemudian ada struktur database juga. Jadi cukup mengarah pada analisis data di Python Pro seperti itu ya. Tapi ya itu ya, harus masuk ke Python 1 dulu, baru nanti bisa join ke Python Pro 2 begitu, biar bisa lompat ya. Ada pertanyaan lagi, Nah, Ibu dan Bapak atau Miss, izin lagi Miss oh iya boleh tanya. boleh. Dan jadi kalau maaf kalau saya biar ya saya bayang jenjangnya, jenjangnya dari sekarang PS1 tadi ya, Python 1, Mm-mm. habis itu kalau tadi kan Miss terangkan PP Python Pro 2 ya, Python yang Pro 2, tapi sebelumnya Python 2 dulu satu Pak. satu dua atau dua dulu kalau Satu dari udah sekian. selesai. Ya, Oh sekarang ini satu. iya, Rana sudah selesai Python 1. Oke, berarti Nah, baiknya lanjut ke Python bisa 1 gitu. Python 1 2. 2 baru Pro. Hmm. Nah, itu Belum Pro, tentang belum. belum Harus lewatin Python Start 2 dulu, baru start bisa ke 2. Python Pro 2. Oke, jenjangnya antara dari start tadi dari start 2 baru ke Python Pro. Itu Iya. dari yang tadi Miss terangkan itu jenjang kurang lebih berapa lama lagi Miss dalam artian karena kaitannya gini, saya ngejar kan itu terkait analisa data ya. Ya betul, yang Analisa Python Pro data. itu. Nah, karena kan kelas 1 SMP dengan jenjang waktunya apakah nanti duluan analisa data di Python ini atau dia dapat basic di sekolah gitu. Itu yang nanti Oh, takutnya oke. kalau nanti takutnya di lesnya malah keteteran gitu. Karena Oh, dia oke, belum oke. dapat Sebetulnya dapat nanti saat project di data itu yang tadi misalnya dibilang ada statistik ya. iya iya iya. Eh, aku Da- kurang tahu dari SMP sudah masuk belum nanti statistik kan oh gitu. iya, Rana kelas berapa ya? Satu SMP. Kita SMP. Kalau kita ketemu 1 minggu 1 kali, berarti kalau satu selesaiin Python Start, Mm-mm. 2 itu butuh 8 bulan. 8 bulan. Nanti Berarti kalau lanjut terus kalau anggaplah masih di mau kelas 2 sampai kelas 3 Python baru Pro 2, ya sekitar 1 tahun lah ya ya sekitar masuknya. di Itu. kelas 2 atau kelas 3 nanti dia di posisi Python Pro itu ya, Miss ya. Iya, betul. Oke, Nah, oke. cuma nanti juga di data akan dijelaskan kok basicnya juga gitu. Jadi Oh, ha, ha. nggak takut juga untuk apakah nanti anaknya akan tidak mengerti, nanti akan diarahkan ke situ juga kok. Hmm. Datanya akan dikenalin juga, tidak mungkin langsung
ujuk-ujuk gitu, enggak. Ya, oke, Cuman oke. Oke. maksud saya saat sudah belajar nanti Yang lebih mudah. pas nanti sudah ketemu statistik dalam datanya, anak sudah akan bisa menyambungkannya dengan eh, Python gitu. Kira-kira Oke. kalau dihitung dengan Python bisa nggak ya gitu. Mhm. Kalau kita mau munculin grafiknya dari Python bisa nggak ya gitu. Itu arahnya ke situ sih, Oke, oke, siap. gitu ya. Itu aja dulu sih, Mas. Ya. Terima kasih. Oke. Bukan yang kayaknya kalau untuk yang sekolah apakah nabrak itu tergantung rananya ya atau tergantung studennya sendiri ya. Ada lagi ibu dan bapak dan student-student yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali. Cukup terbayangkah atau masih ada yang bingung? Untuk report udah saya kirimkan, tapi nanti saya akan kirimkan kembali ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, atau ada ya di WA, coba saya lihat dulu. Oh, tidak ada ya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin saya izin undur diri dulu. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada student dan Bapak dan Ibu atas waktunya. Kemudian juga saya apresiasi sekali atas semangatnya anak-anak belajar sejauh ini dengan up and down-nya dalam proses belajar tersebut. Semoga semangatnya terus ada dan ingat bahwa pengetahuan tidak mungkin akan hilang kalau diulang kembali atau dilatih ya teman-teman. Jadi kalau Miss Fitri boleh saran, silakan berlatih ilmu apapun itu jika kalian ingin expert di bidang tersebut atau ingin bisa ya. Kalau begitu saya undur diri. Terima kasih banyak semuanya, Ibu dan Bapak, juga siswa dan siswi. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, Mas. Iya, selamat sore. Terima kasih banyak ya, Bapak dan Om. Ibu dan student. Saya izin live ya. Terima kasih banyak. Selamat sore.